Tapi saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita ini negara besar. Kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi itu 56% itu ada di Jawa. 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. PDB kita 58% ada juga di Pulau Jawa. Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi apa ada? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Inilah kenapa juga bahwa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Tahun 57 Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan. Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat. Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Yang kita gagas di ibu kota baru ini adalah yang pertama, 70% areanya adalah harus menjadi area hijau. Harus itu. Kemudian yang kedua, 80% kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, mobilitas orang itu didukung oleh 80% transportasi publik. Jadi bukan mobil pribadi. Kemudian juga 80% lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Sehingga di ibu kota baru dari satu titik ke titik yang lain itu diperkirakan oleh city planner-nya memakan waktu 10 menit. Dan kita akan memberikan prioritas kepada yang pertama adalah pejalan kaki. Orientasinya ke sana. Yang kedua, yang naik sepeda. Yang ketiga, yang transportasi umum. Jadi yang pertama itu yang senang pejalan kaki itu silahkan pindah ke ibu kota baru. Dan konsep besarnya adalah Smart Forest City. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik. Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20% dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80% adalah baik KPBU, baik PPP maupun dari investasi langsung oleh investor. Sehingga sekali lagi kembali kepada ibu kota Nusantara, karena di sana adalah
perbukitan, berbukit-bukit, desainnya juga menyesuaikan dari bukit itu, dari permukaan tanah yang ada. Kemudian area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin. Dan ekosistem hutan yang ada sekarang ini, ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan. Yang kita pakai ini 256.000 hektar, nantinya kurang lebih 50.000 hektar itu yang dipakai. Sisanya yang 200.000 adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki.